Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang sifat-sifat sudut ya. Setelah kemarin kita membahas sifat sudut yaitu sudut bertolak belakang, sudut pelurus dan sudut penyiku. Sekarang kita lanjut ke sifat sudut jika dua garis sejajar yang dipotong oleh garis lain ya. Nah, di sini perhatikan ada garis G dan garis H ya. Di sini garis G dan garis H adalah garis yang sejajar. Garis yang sejajar adalah garis yang tidak berpotongan dan mempunyai ukuran yang sama ya. Nah, di sini dua garis sejajar tersebut dipotong oleh garis lain. Nah, di sini ada garis lain yaitu garis L ya. Maka di sini akan membentuk sudut-sudut. Nah, di sini akan terbentuk sudut-sudut yang akan kita pelajari ya. Oke, yang pertama, sifat-sifat sudut pada dua garis sejajar yang dipotong oleh garis lain adalah sifat sudut dalam berseberangan. Nah, untuk memudahkan kalian menghafal ya, pahami kalimatnya. Di sini kalimat pertama adalah dalam berseberangan. Berarti sudut tersebut ada di dalam tapi berseberangan ya. Nah, sifat yang pertama itu nilainya sama dengan ya. Jadi sudut yang dalam berseberangan itu nilainya sama. Contoh di sini, sudut dalam berseberangan itu sudut A3, ini A3, sudut A3 dengan B1 ya. Jadi saling berseberangan. Kemudian sudut A4 dengan sudut B2 ya. Jadi saling berseberangan. Nah, itu nilainya sama besar. Nah, kemudian yang kedua ada sifat sudut luar berseberangan. Nah, tadi jadi kalau yang pertama itu di dalam, sekarang yang kedua ada di luar sudutnya tapi berseberangan. Nah, itu nilainya juga sama besar ya. Nah, di sini sudut yang berada di luar berseberangan yaitu A1 dengan B3, kemudian A2 dengan B4 ya. Jadi perhatikan kalimatnya. Kalau di dalam berarti sudutnya ada di dalam garis yang sejajar tersebut. Kalau di luar berarti ada di luar garis sejajar ya. Nah, kemudian sifat sudut sehadap. Nah, kalau sudut sehadap itu yang satu sudutnya ada di luar, yang satu sudutnya ada di dalam. Nah, di sini nilainya sama besar juga ya. Itu namanya sudut sehadap. Nah, perhatikan di sini sudut A1 sehadap dengan B1. Sudut A2 sehadap juga dengan sudut B2. Jadi yang satu ada di luar, ini yang di luar, ini yang di dalam ya. Kemudian yang keempat ada sifat sudut luar sepihak. Nah, untuk luar sepihak itu dua-duanya di luar tapi membentuk garis lurus ya. Nah, di sini yang mempunyai sifat sudut luar sepihak adalah A1 dengan B4. Nah, A1 dengan B4 itu ketika dijumlahkan ya, sudut A1 dengan B4 itu ketika dijumlahkan akan membentuk 180 derajat. Kenapa? Karena membentuk garis lurus. Ingat kembali bahwa sudut pelurus itu nilainya sama dengan 180 derajat. Ya. Kemudian sudut luar sepihak lagi adalah A2 dengan B3. Perhatikan dua-duanya sudutnya ada di luar, kemudian berposisi lurus ya. Maka ketika sudut A2 ditambah B3 itu sama dengan 180 derajat juga. Ya, itu sudut luar sepihak. Dan yang terakhir itu ada sudut dalam sepihak. Nah, sesuai namanya berarti sudut-sudutnya ada di dalam, tapi membentuk garis lurus ya. Contoh di sini A4 dengan B1, A3 dengan B2 itu ada di dalam dua-duanya membentuk garis lurus. Jadi ketika A4 ditambahkan dengan B1 itu hasilnya 180 derajat. Begitupun dengan A3 ketika dijumlahkan dengan B2 hasilnya akan sama dengan 180 derajat. Sekarang perhatikan contoh. Diketahui garis G sejajar dengan garis H. Nah, di sini ada garis L memotong garis G dan H. Nah, kemudian ada titik A dan titik B. Jika sudut A1 sama dengan 48 derajat, nah maka kita disuruh menentukan titik-titik sudut yang lain ya, dengan cara menggunakan sifat-sifat sudut yang tadi sudah kita jelaskan ya. Tentukan besar setiap sudut yang ada di titik A dan besar setiap sudut yang ada di titik B. Nah, selain sifat-sifat sudut yang sudah tadi kita bahas, ingat kembali sudut
sifat sudut bertolak belakang. Sifat sudut bertolak belakang itu nilainya sama besar ya. Ingat, sudut bertolak belakang tuh yang seperti ini. Nah, itu nilainya sama besar. Oke, yang pertama, besar setiap sudut yang ada di titik A, yaitu sudut A1. A1 nilainya 48 derajat. Yang ini. Ya. Nah, kemudian membentuk sudut lurus. Maka sudut A1 ditambah dengan sudut A2. Ya. Nah, ini A1 ditambah sudut A2 itu sama dengan 180 derajat. Ingat, sudut lurus itu jumlahnya 180 derajat. Berarti sisa dari 48 derajat yaitu 180 dikurangi 48 adalah 132 derajat. Maka sudut A2 itu sama dengan 132 derajat. Nah, setelah kita menggunakan sudut lurus, kita gunakan sudut bertolak belakang, ya. Perhatikan sudut A3, ya. A3 itu bertolak belakang dengan sudut A1. Maka nilainya sama, yaitu 48 derajat. Kemudian sudut A4 bertolak belakang dengan sudut A2. Ya, maka nilainya sama. Tadi sudut A4 adalah sudut A2 adalah 132 derajat. Maka besar sudut A4 karena bertolak belakang juga nilainya sama. Nah, ketika sudut-sudut yang ada di titik A sudah diketahui, maka dengan mudah kita bisa mencari titik-titik sudut yang ada di titik B, ya. Nah, perhatikan gambar kedua. Ya. Jadi, sudut-sudut yang ada di titik B itu bisa dengan mudah kita ketahui. Perhatikan sudut B1. Sudut B1 itu merupakan sudut sehadap, ya. Ingat kembali bahwa sudut sehadap itu nilainya sama besar. Sudut sehadap itu yang satu di dalam, yang satu di luar. Ya. Nah, di sini A1-nya di luar, B1-nya di dalam. Nah, ketika A1 48 derajat, maka B1 juga 48 derajat. Kemudian perhatikan sudut B3. Sudut A3 dengan sudut B1, ya. Nah, di situ merupakan sudut dalam berseberangan, ya. A3 dengan B1. Nah, sudut dalam berseberangan itu nilainya sama juga. Ketika sudut A3 sama dengan 48 derajat, maka sudut B1 juga sama dengan 48 derajat. Ya, kemudian perhatikan sudut B2 dengan sudut A2. B2 ya, yang ini dengan A2 itu sudut sehadap, yang satu di luar, yang satu di dalam. Nah, berarti nilainya sama besar. Karena sudut A2 132 derajat, maka sudut B2 juga 132 derajat. Nah, untuk sisanya silakan gunakan sifat-sifat sudut yang lain ya. Contoh sudut B3 dengan sudut A1 itu sudut luar berseberangan. Ada di luar kemudian saling berseberangan. Maka nilainya sama yaitu 48 derajat. Nah, sudut B3 dengan sudut B1 itu bertolak belakang ya. B3 dengan B1 bertolak belakang. Tinggal dilihat sudut B1 48 derajat, maka sudut B3 juga 48 derajat. Sudut B4 itu berada di luar berseberangan dengan sudut A2, maka nilainya sama yaitu 132 derajat. Kemudian sudut B4 itu bertolak belakang dengan sudut B2, maka nilainya 132 derajat. Nah, ini adalah gambar terakhir ya untuk titik-titik A dan B di mana sudut-sudutnya sudah diketahui. Nah, itu tadi penggunaan sifat-sifat sudut ya, selain sudut dalam berseberangan, sudut luar berseberangan, sudut sehadap, luar sepihak, dan dalam sepihak, kita juga menggunakan sifat sudut yang bertolak belakang. Nah, oke, perhatikan latihan. Perhatikan gambar, di sini ada dua garis sejajar yaitu garis G dan H dipotong oleh garis L ya. Dimana di sini diketahui sudut A2. Sudut A2 itu sama dengan 64 derajat. Nah, kalian boleh menggunakan sifat sudut lurus dulu ya. Jadi bisa dicari sudut A1-nya. Ingat sifat sudut lurus adalah jumlahnya 180 derajat dikurangi 64. Nah, itu akan ketemu nilai sudut A1-nya. Setelah ketemu sudut A1, bisa kalian cari sudut A3, A4, dan titik-titik sudut yang ada di titik B. Ya, silakan dikerjakan sesuai dengan contoh
Untuk pertemuan kali ini, Ibu cukup sampai di sini. Silakan dicatat, dipelajari, dan dikerjakan latihannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.